Dia melakukan upaya distraction dengan cara menyudutkan si target itu sehingga masyarakat sadar, oh ini memang ada yang nggak benar di situ gitu kan. Dia mengalihkan perhatian. Andai kata itu undang-undang dibedah dengan benar, saya kira nggak perlu saya kira Mas Bambang atau Mas Novel sendiri bisa ngerti lah undang-undang ini aromanya apa. Yang saya juga agak terkejut, ini berkaitan dengan uang. Jadi cukup banyak juga junior-junior ini suruh ngumpulin, ada yang jutaan, puluhan juta, ada yang kadang-kadang sampai ratusan juta, macam-macam nih. Bisa buat nyiapin rumah untuk kumpul-kumpul para senior, kontraknya setahun 50 juta gitu aja, bagi rata dengan juniornya. Atau ini kan kalau praktek suka sampai malam, sama rumah sakit dikasih makan malam, tapi makan malamnya nggak enak, kita maunya makannya makan Jepang. Jadi setiap malam mesti keluarin 5 juta sampai 10 juta untuk seluruhnya mesti makan makanan Jepang gitu ya. Atau misalnya kita mau ada nih seminggu sekali kita mau pertandingan bola, ya suruh disewain lapangan bolanya, kemudian sewain sepatu-sepatunya ya. Juniornya mesti mengeluarkan uang mengumpulkan untuk itu gitu. Macam-macam tuh. Atau kadang-kadang aduh nih handphone saya udah nggak bagus, ada juga yang beberapa oknum yang sampai melakukan ke sisi situ. Oh iPad-nya udah nggak bagus nih, ini nggak bagus. Jadi ya, dan itu tidak pernah berani disampaikan oleh para juniornya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah kembali lagi berbincang di podcast ini. Kali ini saya bersama dengan Pak BW dan tentunya ada narasumber yang sangat kompeten. Beliau pernah menjabat menjadi ketua PBID dan pernah beberapa jabatan terlalu banyak lah, nanti ditanya sendiri aja. Beliau adalah Dr. Priyo. Apa kabar Dr. Priyo? Kabar baik. Senang ketemu dokter ini sekarang. Terima kasih atas kehadirannya. Kehormatan saya diundang di podcast ini. Saya tadi sengaja nggak sebutkan dokter punya pengalaman apa karena banyak sekali dok. Oh, bisa nggak dokter ceritakan dulu biar orang paham dulu nih dok? Iya. Silakan dok. Iya, saya seorang dokter radiolog. Ya. Okay. Tapi dalam pengalaman bertugas saya dulu, saya lulus dari FKUI itu tahun 83 Desember gitu, tanggal 27 kalau nggak salah. Yeah. Kemudian sejak Maret itu 84 saya ditempatkan menjadi kepala puskesmas kecamatan Kapuas Tengah di Kalimantan Tengah. Itu jaraknya 350 kilo dari Palangkaraya. Saya tugas di sana kurang lebih sampai 2 tahun. Kemudian saya sekolah radiologi di FKUI. Selesai masuk tahun 86, kemudian selesai tahun 89 pertengahan. Dulu cuma 3,5 tahun dulu saya sekolah. Yeah. Kemudian saya ditempatkan di Aceh sebagai satu-satunya dokter radiologi di Aceh juga pada waktu itu. Jadi ngajar Fakultas Kedokteran Universitas Syakuala dan pelayanan di Rumah Sakit Zainul Abidin plus supervisi seluruh kabupaten itu pada waktu itu. Sampai dengan 89 sampai dengan 92. Setelah itu saya kembali ke Fakultas Kedokteran UI dan berkarir sebagai radiolog di FKUI RSCM. Sesungguhnya saya orang Kementerian Kesehatan saya. NIP saya itu dulu 14. Jadi saya bukan orang Kementerian Pendidikan, saya orang Kementerian Kesehatan. Tapi saya sekarang sudah pensiun. Udah 65 tahun umur saya. Sejak kapan Dr. Priyo pensiunnya? Pensiun saya sejak bulan Maret 2022 ini. Oh, 2022. Jadi saya pas usia saya 2023 ya sekarang. Pas 65 kan. 65. Saya berhenti. Jadi saya sudah jadi pensiunan sekarang. Perjalanan saya tuh ya dari mulai jadi dosen biasa di FKUI dari mulai 92 itu. Iya. Kemudian sampai menjadi wakil dekan. Wakil dekan di FKUI tahun 2004 sampai dengan 2008. Waktu itu dekannya Profesor Menaldi Rasmit. Dan saya pernah juga menjadi dekan di Fakultas Kedokteran UPN. Itu hanya berlangsung 2 tahun, 2018 sampai 2020. Karena pada tahun 2020 saya
tarik kembali ke RSCM untuk jadi staf biasa. Yang menarik saya adalah Menteri Kesehatan yang namanya Terawan. Mungkin Terawan sakit hati sama saya karena saya pernah menjadi ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang menjatuhkan hukuman kepada dia selama 1 tahun. Karena dianggap yang bersangkutan melakukan pelanggaran etik, etik berat gitu ya. Nah, itu karir saya di dunia kependidikan, di dunia keprofesian. Saya pernah menjadi ketua ID dari mulai cabang Jakarta Pusat 2 periode, kemudian di wilayah 2 periode juga, kemudian ketua PBID. Ketua PBID itu saya terpilih 2006 sampai 2009, waktu itu presiden elek. Kemudian 2009 sampai 2012 saya menjadi ketua PBID-nya. Setelah itu dari 2012 sampai dengan 2018 saya menjadi ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Jadi 2 periode saya jadi ketua itu. Selain itu saya juga adalah ketua Perhimpunan Dokter Radiologi Intervensi, dan karir saya di dunia itu saya menjadi presiden Asia Pacific Interventional Radiology dari tahun 2000 sampai dengan 2020 sampai dengan 2022. Sebelumnya 2018 sampai 2020 saya itu adalah presiden eleknya. Jadi karir saya sebagai seorang radiolog di bidang intervensi sebetulnya. Luar biasa, Dokter Priyo memang pengalamannya banyak, daerah juga banyak, pendidikan dan pendidikan satu lagi, saya sekolah dari S1 sampai S3 di kedokteran. By accident, saya ambil magister hukum. Pada waktu saya ngambil magister hukum, setelah selesai teman-teman bilang, wah terusin aja S3. Terus S3. Pada waktu sekolah S3 baru 6 bulan, kita kepikiran, teorinya mana nih untuk bikin disertasi. Akhirnya kita simultan sekolah S1. Jadi sekarang saya punya S1, S2, S3 hukum. Selain dokternya ya? Selain dokternya. Tapi menarik nih dok, dokter kan di bidang pendidikan pernah, dosen di Fakultas Kedokteran, organisasi profesi. Kalau beberapa hari terakhir ini kan kita mendengar nih dok, beberapa pernyataan Menteri Kesehatan tentang bullying. Tapi pertanyaan gini mas, ikut terlibat nyusun undang-undangnya nggak? Sebulan ditanya sama Mas Naufal. Karena tadi baru pensiun 65 tahun kan. Memang menarik juga nih dok, karena kan nanti setelah itu kita kan mau kaitkan dengan undang-undang Pak. Karena kemudian dibuat persepsi seolah-olah itu karena adanya banyak bullying dan kemudian seperti dibiarkan atau ditutupi, dikesankan seolah-olah ID nih yang tutupi gitu kan, banyak bullying. Maka kemudian perlu dibikin perubahan undang-undang nih. Nah, saya pengen tahu nanti undang-undangnya, tapi soal bullying dulu nih, dokter. Dan kemudian yang saya ingin tahu adalah apakah betul ada seperti disuruh mahasiswa ya atau juniornya lah dari dokter disuruh beli makan, disuruh beli nyiapin fasilitas, jadikan pembantu. Itu kan parah sekali dok. Apakah memang itu ada dan ditutupi atau dibiarkan dan baru ketahuan oleh Pak Budi Sadikin Gunawan. Budi Gunawan Sadikin ya. Gunawan Sadikin. Aku balik-balik gitu. Jadi apakah baru ditemukan sekarang atau memang dulu sudah ada atau bagaimana? Saya pengen tahu dok, karena kok seperti baru Pak Budi Gunawan yang menemukan itu Pak. Pak Budi Gunawan Sadikin. Dikesankan begitu mas. Iya, saya khawatirnya kemudian selama ini ditutupi gitu. Apakah gimana dokter Priyo? Ya, kalau selama karir saya sebagai orang Kementerian Kesehatan yang bergerak justru lebih karena di RSN jadi lebih banyak ngajar gitu kan dari S1, S2, S3. Itu saya harus mengatakan bahwa bullying itu tidak hanya ada di dalam dunia kedokteran. Saya kira di banyak bidang juga terjadi bullying seperti itu kan. Nah, persoalannya apakah kita care atau enggak terhadap bullying itu kan? Saya mengatakan kita di dalam dunia kedokteran care betul. Karena kita ngerti kok orang yang kena bullying itu dampaknya seperti apa gitu kan. Kita selalu berusaha dan saya kira yang terakhir ini bahkan kalau nggak salah Dekan FKUI sudah mengeluarkan dalam bentuk SK pada tahun 2018. Tapi pada waktu saya menjadi wakil dekan tahun 2004 sampai 2008 itu ya, saya kebetulan wakil dekan bidang non-akademik, bukan yang akademik. Jadi justru ngurusin yang di luar akademik itu, antara lain hal-hal seperti ini. Itu saya saya anti dengan tindakan bullying. Ya.
Saya katakan tadi bullying bisa terjadi di mana saja. Di dalam dunia kedokteran ya saya mengakui ada bullying. Ya, tapi bukan berarti kita mendiamkan, enggak. Dan kalaupun terjadi bullying itu oknum yang kerjakan, bukan sistem ya. Iya. Bukan institusi, bukan sistem, enggak, itu perseorangan. Jadi selama ini yang betul-betul diupayakan untuk dihilangkan, tapi memang masih ada gitu ya. Atau gimana tuh? Bullying itu saya kira sesuai dengan sifat manusia. Entah dia perempuan, entah dia lelaki. Kalau dia punya kekuasaan, dia pasti akan melakukan perundungan kepada juniornya. Walaupun nggak semua gitu. Terhadap di bawahnya lah orang yang dipimpin gitu kan. Tetapi kami serius. Saya bahkan pernah mengeluarkan seorang staf yang tertangkap melakukan hal itu. Pada waktu saya menjadi wakil dekan. Saya kasih 2 pilihan aja. Dia mengundurkan diri, atau saya pecat dengan tidak hormat. Tapi saya nggak pernah cerita kemana-mana bahwa ini ada ada bullying seperti itu. Kita melakukannya. Satu, pada waktu saya menjadi wakil dekan itu, saya kasih nomor HP saya. Setiap kali mahasiswa baru masuk atau peserta program masuk, catat nomor saya, tolong dijapri saya bilang itu. Kalau ada terjadi hal-hal yang so-called bullying tadi, laporkan kepada saya bilang itu kan. Saya akan selesaikan. Di satu sisi sendiri, saya mengundang kepada di staf di dekanat untuk mendraft dan membuat peraturan yang untuk memastikan bullying tidak terjadi. Tapi sebetulnya itu sudah ada diakomodasi juga oleh peraturan universitas. Ada rule of conduct dari universitas. Itu udah ada. Jadi kalau ada pun terjadi seperti itu, seorang pimpinan tuh nggak boleh ragu. Pakai aja itu. Kalau di dalam ranah hukum kan ada di KUHP juga ada, di Undang-Undang HAM juga ada gitu kan. Jadi saya kira sepanjang hidup saya dan saya tahu betul komunitas di UI karena saya dari situ asalnya gitu ya. Kami concern. Dan pada waktu saya menjadi dekan di FK UPN, itu saya bikin perombakan total. Karena UPN itu dulunya swasta. Swasta kemudian jadi negeri. Di situ ada kebiasaan yang dimana setiap kali mahasiswa ujian skripsi itu harus membawa makanan, bahkan menjemput penguji, kemudian bawa makanan, menjemput penguji, memberi bingkisan. Pada waktu saya menjadi dekan, saya larang, saya bikin peraturan siapa yang tertangkap dan saya ketahui melakukan hal itu, saya nggak toleransi untuk hal itu. Dan kepada mahasiswa saya bilang, nggak boleh ada kayak begituan. Dan saya minta wakil dekan 2 saya, wakil dekan bidang non-akademik, supaya membuat unit cost. Kalau misalnya dosen uji, bikin untuk skripsi atau untuk modul, siapkan kalau untuk makan pagi atau makan siang, siapkan, saya bilang gitu. Saya bertanggung jawab untuk itu, saya bilang itu. Jadi, waktu saya menjadi dekan di UPN itu, saya bersihkan kayak gitu. Tapi saya nggak pernah cerita kemana-mana. Itu kan urusan internal tempat saya sendiri. Nah, pada waktu saya menjadi ketua MKEK di IDI, itu saya dorong untuk munculnya suatu fatwa. Dan itu memang, honestly speaking, nggak mudah. Karena ada yang mengatakan begini, bullying is a part of pendidikan kedokteran itu sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan itu enggak, gitu kan. Dan mohon dipisahkan antara disiplin dengan bullying. Kadang-kadang kita suka salah mengatakan bahwa ini sebetulnya bagian dari disiplin, ini bagian bukan dari bullying. Saya pernah mengalami sendiri sebagai seorang dokter intervensi radiologi. Saya belajar sama guru saya di waktu spesialis berarti ini, Dok ya? Sudah spesialis saya. Oh, sudah spesialis. Saya ngambil subspesialis. Saya ngambil itu di Jepang. Kalau saya salah memberikan kateter, memberikan guide wire untuk dia masukkan, dia nggak banyak ngomong. Dia pegang tang penjepit yang untuk kalau dia mesti ngeklip arteri atau apa gitu. Dia pukul aja tangan saya. Plak gitu kan. Bisa sakit. Siapa bilang nggak sakit? Tapi saya udah ngerti. Ini kalau dia mukul saya seperti ini, saya salah ngasihnya. Atau kadang-kadang kakinya dia nih nyepak saya. Tapi gituan memang bukan dalam konteks dalam konteks seperti orang pikir bullying itu adalah bagian dari kalau kamu menjadi kooperator saya, kamu mesti ngerti nih langkah saya 1 apa 2 apa, kamu kan udah ikut sering kan seperti itu kan. Jangan kamu nggak paham kayak gituan gitu kan. Jadi kita berhadapan dengan nyawa manusia masalahnya, telat sedikit lewat dia.
Telat sedikit perdarahannya kemana-mana gitu kan. Telat sedikit opportunity kita menolong dia terlambat. Jadi kita mesti precise betul. Oleh karena itu timnya memang harus disiplin betul. Gitu. Tapi itu bukan bullying dong. Kalau itu adalah bagian dari sistem kayak disiplin lah gitu kan. Kan nggak mungkin kita lagi kerja gitu, kita bilang, ini salah kamu gitu. Bahasa kita adalah udah ketok aja dia tangannya, gitu kan. Dan kita semua tahu itu hal seperti itu. Jadi itu bukan bullying seperti itu, bukan. Itu bagian dari. Cuma pertanyaannya Menteri Kesehatan paham nggak yang gini-ginian? Itu dia kan. Persoalannya ini kita nggak pernah. Semuanya dibilang bullying lagi sama ini. Kayak begini kita nggak pernah cerita ke masyarakat. Kenapa? Masyarakat nggak perlu tahu. Itu internal kita sendiri untuk kepentingan masyarakat gitu kan ya. Tapi kalau yang namanya bullying suruh nyediain nasi, makanan dan sebagainya kayak itu kita tumpas, nggak ada sampai keluar uang jutaan lah katanya ya untuk itu kita tumpas. Itu di PBID kita bicarakan itu dari tahun saya menjadi ketua MKEK itu pada tahun 2013 ya, dan akhirnya baru sukses di tahun 2022 keluar fatwa itu. Ya. Dok, sekarang gini dok, saya ingin tahu ketika bicara tadi terkait dengan bullying tadi dok ya, kan dokter tahu nih dengan adanya undang-undang yang baru. Apakah berarti undang-undang yang baru ini memang bisa digunakan untuk menghilangkan praktek-praktek tadi? Di mana aturan ada kaitannya nggak diatur di dalam undang-undang kesehatan? Dokter terlibat nggak dalam pembuatan ini? Saya tidak terlibat dalam membuat aturan ini. Dilibatkan juga dalam ini enggak. Tapi saya pernah dikasih tugas sama junior saya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Dokter Indonesia (IDI). Karena saya sekolah S3 hukum, dia bilang, Mas Priyo, tolong dong dibaca nih. Waktu itu saya nggak tahu itu rancangan undang-undang yang bener apa yang apa, kita kan nggak tahu. Keberapa gitu ya, nggak jelas. Itu nggak, soalnya nggak ada yang ngaku itu bener apa nggak gitu. Tapi saya dikasih, dikasih, kemudian saya membaca itu. Dan selain membaca itu, saya ini juga dosen. Saya dosen di Fakultas Hukum juga. Jadi bahan itu saya kasih kepada mahasiswa saya semester 4. Semester 4 yang kebetulan dia dapat mata kuliah saya gitu kan. Saya ngajar hukum kesehatan kan. Dia bilang, "Coba kamu bedah ini rancangan undang-undang ini, saya nggak tahu ini barang bener apa enggak. Kamu bedah," saya bilang gitu, "kamu lihat, kamu ambil kesimpulan." Terus mereka juga bilang, dia walaupun saya ngajar Fakultas Hukum, dia tahu karena saya dokter, dipanggilnya dokter sama mereka kan. "Dok, tapi kita nggak ngerti kesehatan gitu kan ya. Kak, kamu baca aja peraturan yang ada urusannya dengan hukumnya aja. Kamu lihat hukumnya ansih," saya bilang gitu kan. Nah, udah dibaca itu, saya nggak menemukan pasti terkait persoalan bullying. Anak-anak itu juga tidak menemukan, tapi anak-anak itu bikin kesimpulan yang sekarang orang pada ribut itu. Dok, apa itu? Ini kalau seperti ini, Menteri Kesehatan ini menjadi super body dong. Mahasiswa semester 4. Fakultas Hukum. Jadi dengan adanya undang-undang yang baru ini, atau paling nggak draft yang dokter lihat ya, itu tergambar bahwa Menteri Kesehatan akan super body. Super body. Kalau saya sendiri tidak melihat juga ada yang aturan mengenai bullying itu. Tapi apa yang dinarasikan sekarang bullying itu, ya goblok-goblok ini walaupun saya bukan pemain politik. Saya truly sebetulnya lebih banyak pada akademisi, tapi ngerti lah. Ini adalah metode distraction untuk menggolkan sesuatu tujuan. Dia melakukan upaya distraction dengan cara menyudutkan si target itu sehingga masyarakat sadar, ini memang ada yang nggak benar di situ gitu kan. Dia mengalihkan perhatian. Andai kata itu undang-undang dibedah dengan benar, saya kira nggak perlu saya kira Mas Bambang atau Mas Novel sendiri bisa ngerti lah undang-undang ini aromanya apa. Menarik ini Pak BW. Kalau bicara terkait dengan tadi bahwa seperti ada upaya untuk pengalihan lah. Pengalihan isu, membuat persepsi seolah-olah ID ini selama ini membiarkan bullying segala macam. Karena seperti apa tuh? ID nggak punya tanggung jawab soal bullying. Itu menarik. ID yang punya tanggung jawab bullying itu adalah institusinya. Tadi kan saya cerita, saya jadi dekan kan. Saya bertanggung jawab untuk hal itu. Waktu saya jadi wakil dekan, saya bertanggung jawab untuk itu. Waktu saya jadi kepala departemen, saya bertanggung jawab untuk itu gitu kan. Memastikan tidak boleh terjadi hal itu. Jadi nggak ada urusannya di situ. Kemana Pak Piwi? Yang pertama gini, kalau dengar dari Pak Piwi ini, saya coba capture gitu terus memang abstraksi itu.
Pak Menteri ini sedang melakukan bullying sebenarnya. Kenapa sampai dia diduga melakukan bullying itu? Sebenarnya isu bullying itu bukan isunya ID, isu institusi pendidikan. Satu itu. Dan ini isu bullying ini bukan isu baru. Sekarang tuh dikesankan kan, Dok, kalau melihat itu ya menterinya, saya menemukan. Jadi seolah-olah baru ditemukan sekarang gitu. Dan dia adalah penemunya. Jadi ada kesan, mau dikesankan seperti itu. Ini jahat betul nih, Mas. Ini nggak benar. Ini sudah ada dari dulu. Nah, terus yang ketiga yang penting, Mas, upaya-upaya untuk mendekonstruksi, mengatasi dan mendelegitimasi sikap dan perilaku bullying ini bukan tidak dilakukan, sudah dilakukan oleh institusi, oleh pendidikan, dan itu bukan hanya terhadap mahasiswa yang baru masuk, juga terhadap mahasiswa yang mengambil spesialis dan subspesialis. Atau mungkin karena Menkes sudah berupaya, nggak ketemu maka dia bicara di publik. terus yang ketiga, yang keempat, yang saya sangat ini ada distorsinya gini, Mas. Dr. Priyo sudah menjelaskan disiplin. Penegakan disiplin dengan bullying itu beda. Kenapa? Ini menyangkut nyawa. Sehingga harus zero tolerance terhadap kompetensi yang harus dijaga dengan disiplin. Maka tindakan-tindakan dari senior itu mesti diperiksa. Dan yang kelima ada yang tidak fairnya gini. Ketika ada kasus-kasus seperti ini di berbagai institusi lain, mereka menyebutnya oknums. Kalau ini kenapa mesti ID? ID saja udah distorsi. Ini kan institusi pendidikan. Jadi dengan begitu, mudah-mudahan sebenarnya dengan cara ini, Mas Novel, kita bisa tercerahkan nih. Operasi bullying sedang terjadi dan itu diduga dilakukan oleh kementerian. Dan ini bahaya sekali mendistorsi informasi itu. Dan yang paling penting yang lain, Mas, sudah ditegakkan disiplin, sudah dibuat aturan, bukan itu didiamkan. Terus pamungkasnya, emang kalau sekarang resentralisasi terjadi, Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan punya kekuasaan, apa tidak terjadi bukan korupsi, korup. Korup itu sikap dan perilakunya tidak korup, karena dia absolutely power. Dia tends to corrupt. Itu yang mahasiswa hukum tingkat 4, semester 4 itu tadi mengatakan. Ini super body nih Menteri Kesehatan, Dok. Dia sedang berbahaya betul untuk satu regulasi. Jangan dibikin soft word. Ini sangat berbahaya sekali. Jangan berbahaya betul. Ini sangat berbahaya sekali. Saya yang soal soft itu tadi ya. Saya pernah ketemu sama Menteri Kesehatan. Jadi saya masih walaupun ini lihat ini gamblang lah buat saya. Sebagai orang yang pernah memimpin fakultas kedokteran, pernah memimpin di organisasi. Ini adalah bagian dari metode distraction lah, supaya tujuan tercapai. Ini maaf kalau agak paranoid seperti itu ya. Kalau pada politisi udah pasti gamblang lihatnya. Tapi saya pun masih berprasangka baik bahwa dia ini adalah, maksud saya Pak Menteri ini adalah orang awam. Pada waktu saya datang ke rumah beliau, saya nggak diundang loh, saya minta ketemu dengan beberapa teman itu. Saya bilang gini, Pak, Bapak itu banker yang hebat loh. Kan dari Mandiri dan sebagainya, saya mendengar cerita itu. Saya cuma mengingatkan aja, kali ini Bapak di pos yang menurut saya ini adalah pseudo promosi, Pak. Saya bicara gitu, Pak. Pseudo promosi. Ini bukan tempat Bapak, saya bilang. Karena di sini, andai kata Anda menjadi seorang manajer ataupun seorang pimpinan di sini, itu bidangnya sangat spesifik, saya bilang gitu. Anda tuh pantasnya menjadi gubernur bank sentral, Pak. Karir Bapak di sana, saya bilang. Di sini ini jangan-jangan, mohon maaf nih Pak, saya agak devil advocate, saya bilang. Bapak disingkirkan Pak, sama gerombolannya Bapak, Pak. Saya bilang gitu cuma dia. Bapak disingkirkan dengan dimasukkan ke situ, sukses. Silahkan, kalau enggak, ya udah. Tapi jalan Bapak sebagai banker itu harusnya gubernur bank sentral, saya ngomong gitu. Sorry Pak, umur saya lebih tua dari Anda Pak. Saya ngomong gitu sama dia. Saya bicara seperti itu sama dia. Jadi kalau Bapak nanti mau mendapatkan pemikiran-pemikiran, tolong cari pembisiknya itu kira-kira orang yang paham betul isu saya ngomong itu. Pak Menteri ini saya ngomong begini nih ya, kalau Bapak nonton saya bilang, saya ulangin lagi nih, saya bilang saya nggak pernah bisa menutupi, saya apa yang saya lihat, saya ketemukan ya saya ngomongin aja. Itu gitu. Pertemuan sebelum RUU dibahas atau setelah? Pada waktu itu RUU lagi sekitar
Saya ketemu beliau itu bulan September Oktoberan. Ya, tahun lalu. Baru itu lagi dimasukkan. Ya. Lagi terjadi keributan pada waktu itu. Dan tidak ada yang mengakui siapa yang menyiapkan rancangan. Iya. Tapi akhirnya saya mendapatkan info bahwa itu yang mengantar itu Sekjen Kemkes. Kenapa kok saya tiba-tiba ada urusannya sama itu? Karena saya ini terpilih menjadi anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran. Yang menyeleksi itu adalah Menteri Kesehatan. Tapi sampai detik ini saya nggak pernah dilantik. Menteri Kesehatan yang mana? Menteri Pak BGS ini. Kan itu bukan bullying tuh. Saya nggak tahu. Tapi yang melantik itu bukan Pak BGS, yang melantik itu adalah Konsil Kedokteran. Konsil Kedokteran itu harusnya melantik saya, tapi dia tidak melantik saya. Alasannya secara rapat internal kolektif kolegial menurut konsil itu, saya pernah mengucapkan ucapan yang nggak sepakat tentang Konsil Kedokteran itu. Yang ada sekarang ini lah, yang existing ini kan ya. Pada waktu itu lagi diurus sama Pak Sekjen, karena pada waktu saya nggak dilantik itu kan saya dipanggil akhirnya. Kenapa nggak Dr. Priyo nggak dilantik gitu kan? Diketemukanlah saya sama ketua konsil yang lama, sama Sekjen Kemkes ini juga nih si Pak siapa sih namanya? Sekarang masih menjabat Sekjen. Iya masih. Terus dibicarakanlah di situ. Terus saya dokter pernah ngomong bahwa konsil ini sebetulnya menyalahi aturan. Saya bilang iya. Betul saya bicara, tapi saya tidak bicara di publik. Nah sekarang nih hari ini saya bicara di publik. Saya bicara di WhatsApp grup angkatan saya, dan itu tertutup saya bilang gitu. Kebetulan kawan saya yang jadi saya tuh punya WhatsApp grup di angkatan saya itu ada 2. Satu yang cuma ngomong hello, say hello ya pokoknya hahihi dan punya anak, punya mantu dan sebagainya gitu. Satu lagi ngomong serius. Kita kontemplasi, kita latih olah pikir, nggak boleh marah dan sebagainya. Nah itu saya waktu itu ditanya pertanyaan terkait dengan Konsil Kedokteran. Saya katakan Konsil Kedokteran ini secara legal ini menyalahi. Karena ini diangkat oleh Menteri Kesehatan Terawan tidak mematuhi aturan hukum yang ada, undang-undang yang ada. Dia kan harusnya mematuhi Undang-Undang Praktek Kedokteran 29 tahun 2004 itu kan. Tapi dia nggak pakai gitu. Dia angkat orang yang suka-suka dia aja. Dan terbukti dan saya katakan di WhatsApp gitu, itu adalah collateral damage yang dibikin oleh Menteri Terawan. Kata-kata collateral damage itu dibawa oleh Konsil Kedokteran di rapat internal mereka, saya dianggap anti gitu kan ya. Oposisinya. Padahal itu kan di dalam WhatsApp grup yang tertutup. Entah gimana dia caranya dapat, tapi memang ada salah satu teman saya yang memberikan screenshot ucapan saya itu gitu kan ya. Dan di situ kan kita kan olah ilmiah aja gitu kan. Nah, akibat dari itu kan saya nggak dilantik. Karena nggak dilantik ditanya sama Sekjen kan, saya dipertemukan. Saya bilang betul saya melakukan itu, tapi itu di dalam WhatsApp grup saya bilang itu. Oke, akhirnya mereka mau bahas. In the meantime, pada saat yang itu juga, si konsil ini kan di judicial review, dibawa ke Mahkamah Agung, dan terbukti hampir separuh konsil itu diberhentikan kan, dengan SK Presiden. Sampai sekarang belum diisi penggantinya tuh, karena apa yang saya bilang kolateral, nyata itu kolateral damage. Nah pada waktu itu lagi diupayakan itu, kelihatannya Pak Sekjen dengar sesuatu, dia ngomong, Dr. Priyo ini anti rancangan undang-undang ini, dia bilang gitu. Terus orang yang nelpon saya tuh saya tanya, rancangan undang-undangnya mana sih? Saya bilang gitu. Dokter pernah ikut podcast kan di Forkom? Oh iya, saya bilang gitu. Dan suara dokter kan minor di situ. Oh iya, saya bilang saya nggak tahu kalau itu rancangan undang-undang dari dari pemerintah. Orang itu saya dapat disuruh menilai. Nah, kalau itu betul, saya nggak setuju. Saya bilang gitu. Itu nggak betul rancangan undang-undang itu. Ini berarti ada beberapa hal nih Mas. Satu sekarang mulai kebongkar nih Mas, melalui Dr. Priyo bahwa rancangan itu disiapkan oleh Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Sekarang itu kan seolah-olah itu adalah usul inisiatif. Bahkan usul inisiatif dari DPR. Bahkan usul inisiatif yang tertentu Mas, yang sudah dimasukin dari komisi, itu disingkirkan gitu. Sampai itu di badan anggaran. Jadi ini sekarang, siapa yang melakukan hengki-pengki ini udah kebuka nih. Ya kan? Itu bagian pertama. Terus bagian kedua, yang mungkin saya agak berbeda pendapat dengan Dr. Priyo itu, dokter mengatakan ini mungkin shadow promotion. Dari satu opsi mungkin ya. Tapi jangan-jangan memang dia disiapkan di situ
dengan targetnya khususnya itu adalah sasaran khususnya rancangan undang-undang ini. Kan bisa kayak gitu juga. Tidak ingin menuduh, tapi kan opsi itu kemungkinan bisa saya terima konsep itu. Jadi saya tidak sebagai radiolog kan saya tidak melihat depan belakang, bisa lihat samping. Jadi artinya kita bikin bukan salah, tapi ini opsi satu opsi dua ini. Jadi kita bisa ini. Terus yang ketiga yang sangat menarik itu Mas. Ternyata sebelum ada undang-undang ini saja, menteri yang terdahulu sudah menggunakan otoritasnya yang melebihi batas konsesi kompetensi yang dia miliki. Apalagi sekarang secara legal itu diserahkan, ini potensial korupnya. Saya bisa memastikan potensi korup itu akan terjadi, Mas. Saya bisa memastikan itu. Pak Bambang sebagai lawyer pasti lebih paham. Dan ini mengerikan sekali. Kalau Pak Bio katakan tadi bahwa terkait dengan posisi menteri yang sekarang, karena beliau adalah bankir ya. Saya justru khawatir ketika pola pikir sebagai seorang bankir dan kemudian mengedepankan bisnis. Cara pikir bisnis ini kemudian apabila diterapkan dalam dunia kesehatan dan kemudian layanan kesehatan lebih banyak diberikan kepada sektor bisnis agar bisa mendapatkan layanan yang terbaik, tapi kemudian kewajiban negara untuk memberikan layanan atau perlindungan kepada kepentingan kesehatan ini enggak tercapai. Memang dalam konteks seolah-olah anggaran negara bisa dihemat gitu ya, keluarannya lebih kecil, tapi dampak kepada kepentingan masyarakatnya kan bisa besar sekali. Nah, ini menurut Dokter Priyo gimana? Pengalaman dokter kan sering beberapa kali sampai ke pedalaman, sampai di beberapa daerah-daerah. Soal itu bagaimana, Dok? Saya khawatir kemudian perspektif tadi yang saya katakan bahwa dengan undang-undang yang baru ini lebih diberikan porsi yang besar kepada sektor bisnis dan kemudian layanan kesehatan yang menjadi kewajiban negara ini justru malah terabaikan atau malah tidak bisa tercapai. Ya, itu salah satu yang menjadi isu sekarang itu adalah yang orang meributkan dengan nama mandatory spending itu. Itu kan angkanya dihilangkan. Itu angka minimal. Itu literatur loh yang bikin. Lalu kita mau membuat sesuatu yang mungkin satu yang baru buat kita gitu. Tapi di dalam dunia kedokteran itu, semua pengeterapan apapun yang dilakukan di dalam dunia kedokteran itu harus pakai evidence base. Jadi harus ada bukti ilmiahnya. Tidak sembarangan kita melakukan tindakan itu suka-suka kita. Oh, ini feeling saya nggak bisa begitu. Ya, itu harus ada penelitiannya dan harus ada bukti-bukti ilmiahnya. Nah, terkait yang tadi disinyalir ya kan, dia akan melakukan liberalisme gitu ya. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, jelas amanah Undang-Undang Dasar 45 di pasal 28 itu apa? Kelihatan pasti. Kemudian kita juga kalau kembali lagi kepada ada TAP MPR yang dilewatin tuh, ya kan? Dia bikin undang-undang kan, mesti kan kalau dalam pembuatan undang-undang itu. Yang nomor 10 tahun 2001 jadi berapa 15 tahun 2019 diperbarui lagi di 13 tahun 2022 ya kan 13 2022 itu cuma ngambil omnibus law-nya aja sebetulnya. Itu kan kita lihat bagaimana tata urutan regulasi, kemudian juga regulasi itu menurut teori-teori dalam hukum sendiri kan juga harus berjenjang ya, comply begitu kan ya. Jadi saya lihat memang tidak mencerminkan itu. Di dalam dunia kedokteran ada satu postulat yang kita sebut sebagai postulat Bloom. Pada teori Bloom dikatakan bahwa determinan kesehatan itu bisa ada 4 yang menjadi perhatian. Pertama adalah perilaku. Perilaku itu kontribusinya 40% terhadap determinan kesehatan. Jadi misalnya orang membuat air itu menjadi mengalir sehingga tidak terjadi genangan yang akan DHF, ataupun misalnya merokok yang menyebabkan orang menjadi kena later on CA, ataupun kadang-kadang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan paru, itu perilaku. Yang kedua lingkungan. Lingkungan yang tidak bersih tentu itu kontribusi, itu 30%. Nah, kalau yang namanya Tuhan punya mau, genetika, itu 20%. Tapi genetika pun dengan teknologi yang sekarang, kita bisa mendetek, oh ini bakalan kena CA nih. Contohnya kasus Angelina Jolie. Dia punya gen BRCA positif. Untuk itu CA payudara. Dia belum kena. Dia potong aja tuh payudaranya dua-duanya.
Karena dia percaya bahwa itu ada evidence-nya gitu kan ya. Artinya hal-hal yang seperti itu secara teknologi kedokteran kita bisa. Jadi 90% itu orang sebetulnya bisa sehat dengan preventif dan promotif. Cuman 10% yang berkaitan dengan adanya rumah sakit, adanya peralatan yang hebat-hebat, adanya klinik dan sebagainya. Jadi kalau Pak Budi ini lebih mengutamakan itu pasien stroke tuh banyak tuh. Gimana kita caranya membuka unit-unit stroke sehingga bisa tertangani. Itu pasien MCI banyak. Gimana caranya membuka cath lab sebanyak-banyak di rumah sakit kabupaten bila perlu ada 500 lebih kabupaten tuh masing-masing punya itu. Kita nggak usah ngomongin SDM-nya dulu aja. Dari sisi pendekatan teori itu udah salah. Itu bicara hilirnya aja itu Dok ya. Dia bicara hilirnya aja. Kalau dia nggak bicara preventifnya, yang tadi perilaku, yang tadi, kalau misalnya contoh sederhana, semua warung, semua restoran itu, yang dia jual makanan, ditera kadar garamnya, ditera kadar gulanya, otomatis orang nggak hipertensi, otomatis begitu, orang nggak nggak kena diabetes. Kalau di sekolah itu diterapkan, semua anak yang gendut itu dikasih program suruh lari gitu, kayak di negara lain itu, sehingga dia jadi orang yang slim begitu kan, obesitas akan turun, kolesterolemia juga akan turun gitu kan, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan itu juga akan turun otomatisnya. Itu mestinya yang lebih dikedepankan. Dan program-program itu bisa dilakukan dengan anggaran negara tadi ya. Untuk fokus untuk layanan kesehatan tadi ya. Dan anggaran negaranya sebetulnya nggak gitu-gitu gede amat. Kalau itu dikerjakan yang benar. Ketimbang kita bikin bangun cath lab di mana-mana. Kalau itu kan fokus di pemadam kebakaran gitu Pak. Itu kurang mana Pak? Ini ada fallacy paradigma nih. Ada kesesatan paradigma. Jadi kalau tadi spending mandatory spending. Mandatory spendingnya hilang, ya kan? Terus dia akan serahkan kepada pemberdayaan masyarakat, bahasa kerennya gitu kan ya. Masukin swasta tapi namanya kerennya kan pemberdayaan masyarakat. Boleh memang kita bikin, swasta tuh boleh ikut. Tapi kalau menurut saya di negara kayak Indonesia pembelinya cuma satu, government, negara. Jangan dilepas kayak pasar gitu kan. Nah, kalau dibikin kayak yang seperti itu, ya kita bisa bayangkan lah apa yang akan terjadi. Itu yang saya mau lanjutkan nih, kesesatan paradigmanya itu yang dikembangkan di undang-undang baru ini Mas. Ini baru kebongkar nih waktu. Jadi Dr. Pio ini tukang bongkar rupanya. Dia membongkar. Keren ya cara pikirnya. Yang pertama, dari 100% masalah kesehatan itu tadi 40% disebabkan oleh perilaku, kedua lingkungan, terus ketiga genetika, baru yang 10% itu adalah yang hilirnya itu. 10% itu vaskesnya. Ini sekarang dibalik Mas. Seolah-olah 10% itulah yang penting banget gitu loh. Dan itu kan bahaya banget, sesat banget. Dan ini bisa dimengerti. Karena dia berpikirnya industrialisasi. Bukan sekedar itu kan. Itu kacamata Pak Bambang ya. Kalau kacamata saya yang rada baik ini, karena dia bengkir Pak. Bengkir itu maksudnya di situ. Maafkan dia yang bengkir ini. Kalau mau kasar sih bukan industrialisasi. Industrialisasi bagus Pak. Komersialisasi Pak. Itu yang lebih gawat lagi. Makanya kemudian dalam perdebatan sebelumnya, Dr. Prio, ini paradigm shift-nya itu dari healthcare menjadi health industry. Itu yang pertama. Tapi yang sesatnya itu adalah yang tadi itu paradigmanya itu. Sebenarnya dibutuhkan spending mandatory untuk 3 hal yang tadi itu, Mas. Nah, ini sekarang dibikin hilirisasi. Seolah-olah hilirisasi itu menjadi sesuatu banget. Terus kemudian dalam narasi kampanyenya bullying yang dijadikan dasar itu. Ini menarik sekali tapi jahat banget ini. Dr. Prio kan begini ya, dalam pandangan saya begini, saya khawatir, saya awam soal kedokterannya. Tapi dalam pandangan saya begini, apabila dibikin liberalisasi begini, ini ada peluang, ada pabrikan lah atau pihak tertentu lah, kemudian bisa membuat sesuatu untuk nakut-nakuti. Nanti akan kena sakit ini dan lain-lain, maka perlu suplemen ini segala macam. Dan itu kemudian dibuat dengan sedemikian rupa seperti industrialisasi gitu, sebagai bisnis. Dan itu akan menjadi keuntungan besar. Pertama, kalau yang terkait ini nih, yang hilirisasi itu tadi, yang industrialisasi, kan mesti
kembali break even point kan. Harus dong. Betul, kalau enggak dia gimana? Nggak mungkin nyumbang kan. Suatu ketika orang sakit itu kalau yang program preventif promotifnya itu benar-benar jalan atau rakyatnya makin pinter. Ya kan? Dia makin well educated. Ya karena BPS kita kan 18% yang well educated yang artinya undergraduate ke atas. Yang lainnya kan masih di bawah itu. Kalau itu nanti makin pinter orang-orangnya, sebetulnya kan untuk menyelesaikan break even point ini kan menjadi nggak bisa dengan mudah. Apa yang terjadi dia lakukan? Dia lakukan program yang sebetulnya nggak perlu. Misalnya aja Pak, pasien sehat, di screening pakai CT scan. CT scan tuh radiasinya gede banget. Kita melakukan screening pakai CT scan yang sebetulnya periksa fisik plus coba pemilihan presiden Amerika emang pakai di CT scan? Enggak. Presiden Amerika, saya ingat wakil presiden Dick Cheney pakai aortic stent. Itu diperiksanya cukup dengan klinis untuk memastikan dia boleh running atau tidak dari dalam ikut. Emang di sini pakai CT scan? Enggak, di sini enggak juga. Tapi artinya nih kalau kita berpikir untuk menjadi pemimpin aja sebetulnya enggak sampai segitu-segitu amat. Di negara yang udah adikuasa loh, ya. Dia pakai fototorak juga biasa aja gitu kan. Tapi nanti dengan industri itu dia bisa akan mengubahnya untuk break even point-nya. Karena begini, sebuah alat itu masa pakainya yang terbaik itu cuma 10 tahun. Tiap 1 tahun turun 10%. Kebayang kan? Kalau 10 tahun ini tidak terselesaikan, dia kan harus mencari upaya nih. MCU pakai itu semua. MCU pakai begituan dan itu radiasinya besar sekali. Radiasinya besar. Menarik sekali ini. Dia bikinlah program cardiac CT. Oke, periksa cardiac CT jantung untuk seseorang, fine, itu mungkin bisa bagus. Tapi untuk yang usia berapa? Lu nanti karena untuk mempercepat break even point, remaja pun di check up pakai cardiac CT misalnya seperti itu. Itu bahaya fraudnya itu ke arah sana gitu loh. Jadi akan lebih seperti mempromokan untuk antisipasi. Persoalannya bukan di mahalnya. Side effect radiasi ini kan juga ada. Itu dua-duanya jadi persoalan dong. Mahalnya itu juga. Jadi nanti ada 3 hal nih Dok dari ceritanya Dr. Pio nih. Bagian pertama akan muncul banyak aturan-aturan yang membuat pasien harus mengikuti saran-saran yang sebenarnya itu tidak perlu bagi kepentingan kesehatan. Itu akan muncul situ. Terus yang kedua akan muncul dampak yang tak terduga dari banyaknya kepentingan industrialisasi yang masuk untuk dalam level kesehatan ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yang akan mengerikan sekali, Dok, ini akan terjadi semacam pandemi, pukulan balik gitu ya. Kalau saya itu fight back of the corruptor, ini fight backs of the enemies itu tiba-tiba muncul dan menyergap kita tuh. Jadi kita nanti tiba-tiba akan mendapatkan satu pandemi karena terus-menerus melakukan satu kegiatan dengan alat-alat yang sebenarnya itu hanya terbatas dan orang-orang tertentu. Jadi kita sedang menyiapkan, Mas Novel, bom bagi kepentingan kesehatan kita dan kerusakan kesehatan itu akan bisa masif. Itu ngeri sekali tadi. Kalau itu kan dari sisi ke arah pasiennya gitu, masyarakat ya. Tapi ke arah SDM-nya juga. Betul. Bagaimana dia yang sekejap kita mau menyiapkan suatu ahli-ahli di 500 lebih kabupaten kota dengan kemampuan kateterisasi. Bagaimana kita mesti mencetak sebegitu cepatnya? Dan itu betul kompetensi. Kalau kita mau bicara kompetensi loh ya. Apakah itu nanti yang muncul adalah ahli yang abal-abal? Ini yang khawatirin Dok. Soalnya kaitan dengan beberapa diskusi dengan ahli-ahli kesehatan dalam undang-undang yang baru ini kan seperti memberikan kelonggaran dalam pendidikan spesialis gitu. Dan kemudian khawatir kemudian pendidikannya betul-betul tidak betul-betul bisa mencetak dokter-dokter ahli yang handal yang mumpuni. Dan ini Dok, kita juga perlu ingat Dok. Nah, kalau kita bicara itu, sebetulnya kita kepada isu pada sistemnya ya. Andai kata ini dibikin sistem kayak piramida begitu, bahwa yang tadi yang cerita 40%, 30%, itu ada di ranah pelayanan primer. Situ dokter umum aja yang dibacakin. Dokter umum kita udah banyak banget. Kita punya fakultas kedokteran itu 90 lebih. Kalau setiap tahun itu melahirkan katakanlah satu sekolah itu 200 dokter. Per tahun berapa itu? Ini lagi itu cukup untuk pemerataan.
ya kan? Yang penting adalah distribusikanlah sampai daerah 3T segala macam. Nah, yang spesialis itu tadi berjenjang secara piramida seperti itu. Nggak semuanya harus ditangani langsung. Mereka diberdayakan dulu. Penjelasan ini juga menjadi menarik menurut saya. Sampaikan beliau. Karena selama ini dari kementerian itu tidak pernah menjelaskan soal kebutuhan kita tuh dengan metodologi pengobatan ya, dengan metode pengobatan yang baik dan benar yang tadi pakai teori Bloom itu sebenarnya yang diperlukan adalah dokter umum yang banyak dan dokter umum itu kalau pakai tadi dengar dari beliau itu sudah terpenuhi sebenarnya dengan piramida itu memang diperlukan dokter spesialis dan subspesialis dan itu pun sebenarnya bisa dikatakan berjenjang. Jadi wah ini nggak pernah muncul dalam perdebatan dan diskusi ini. Dan ini dok, saya tadi yang disampaikan kekhawatiran Pak Bibi beberapa hal tadi. Kita ingat di masa pandemi ada kondisi di mana ada pihak-pihak tertentu memang mengambil kesempatan, mengkomersialisasi lah. Contohnya tracking dengan PCR yang harganya sangat mahal dan lain, ternyata ketahuan belakangan dan negara nggak berdaya dengan situasi itu. Saya khawatir kemudian kekhawatiran sampai oleh Pak BW tadi betul-betul terjadi. Dan itu Mas kalau dalam teori korupsi namanya state capture corruption. Ya. Jadi memang luar biasa. Kekhawatiran tadi itu betul-betul pernah terjadi dan kita khawatir kemudian terulang lagi dalam kepentingan-kepentingan yang mereka akan mengambil keuntungan besar. Dan menarik sekali tadi dokter sampaikan dan beberapa hal saya baru terpikir tadi. Jadi percaya bullying ini cuma satu metode distraction aja. Kita diskusinya udah nggak karena bullying lagi. Betul. Kalau saya bukan percaya dok, yakin banget nih. Jadi saya malah berpikir begini. Jadi kalau saya perluas lagi, narasi-narasi sekarang ini yang diangkat menyudutkan ID. Apakah itu memang kesalahan ID? Tapi saya akui bahwa ID justru banyak membantu pemerintah dalam persoalan yang ada perannya di sana. Apa misalnya? Saya pernah kerjasama dengan KPK dulu zamannya Pak Abraham Samad. Karena untuk memberantas dokter-dokter yang dengan mudah membuat surat kata BLC suruh periksa ke luar negeri. Waktu itu beberapa teman-teman ataupun guru saya, senior saya yang terkenal, dia telepon saya, Bri, lo bener lo keluarin peraturan itu? Iya, saya bilang. Kalau ada yang berani melakukan hal itu, ngasih kata BLC buat supaya koruptor berobat ke luar negeri, saya bilang, saya pecat jadi anggota ID, saya bilang gitu. Saya nggak main-main, saya bilang itu. Saya pro anti korupsi, saya bilang gitu. Nah sejak itu tiaraplah semua tuh, nggak ada yang berani lagi bikin Nah di titik itu peran ID memang ada, saya bilang gitu. Tapi kalau ID urusannya sama atur praktek dan sebagainya nggak ada kita. Itu dinas kesehatan semuanya itu urusannya. Tadi isu yang pertama kali kita bahas dokter terkait dengan bullying segala macam dan menyudutkan ID di banyak hal. Saya khawatir memang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mencari dukungan masyarakat dengan membicarakan itu. Karena ketika bicara tadi bullying segala macam, orang marah. Dan memang beberapa pihak kemudian memang mengetahui itu terjadi gitu ya. Oke, kalau kita bicara itu, saya bawa pada konstruksi ini. Di dalam rancangan undang-undang Omnibus Kesehatan ini, dia menggugurkan 9 undang-undang. Ada undang-undang praktek kedokteran, undang-undang kesehatan, undang-undang kebidanan, undang-undang tenaga kesehatan, undang-undang keperawatan, undang-undang kefarmasian, ada undang-undang pendidikan kedokteran, dan sebagainya, gitu kan. Undang-undang tenaga kesehatan. Kemudian juga mengadjust undang-undang yang 4 lainnya, antara undang-undang BPJS dan sebagainya itu ya. Kalau kita lihat dari ini semua sebetulnya yang ditarget itu sebenarnya bukan ke arah ID, tapi memang disinyalir ID punya connection yang besar di situ. Di mana roh dari semua itu sebetulnya letaknya pada Undang-Undang Praktek Kedokteran. Undang-Undang 29 tahun 2004. Karena di situ mengatur secara ketat bagaimana konsil kedokteran itu bentuknya, bertanggung jawabnya adalah pada negara, pada presiden, isinya siapa saja, kemudian juga kalau ada dokter asing masuk, aturannya seperti apa semuanya. Sebetulnya targetnya itu yang dibongkar kalau menurut pemikiran saya ya. Pemikiran saya yang rada paranoid ini ya. Sebagai pengalaman sebagai dosen yang udah berpuluh tahun dan udah pensiun ini. Karena undang-undang yang lain sih menurut saya sih normatif. Dan
yang paling buat kalangan industrialis itu akan menjadi susah, itu adalah di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Karena Undang-Undang Praktek Kedokteran itu secara rigid sekali di situ mengaturnya. Sebetulnya yang ingin dimusnahkan itu adalah Undang-Undang Praktek Kedokterannya ini. Itu intinya letaknya di sana. Kalau insting saya mengatakannya seperti itu. Dan itu juga sebetulnya a part of distraction juga dengan membuat sebegitu banyak undang-undang yang akan diperbaiki. Tapi ternyata kalau kita lihat pasal-pasalnya, coba ambil pasal tentang ini deh, denda atau hukumannya. Copy paste, Pak. Yang kala itu mungkin nilainya oke. Tapi sekarang nggak ada nilainya sama sekali. Masih dibikin segitu juga. Masih dibikin segitu juga. Dari situ kita bisa melihat, jangan-jangan ini pikiran saya yang paranoid ini. Kan katanya mau disiapkan sampai bulan September itu lebih dari 100 turunannya kan. Ada PP-nya, ada permennya. Apa mungkin dalam sisa waktu yang ini, atau katakanlah kalau dia bisa mengerjakannya, apa tidak mungkin terjadi copy paste yang sebetulnya sama saja dengan dulu, tapi muatannya, substansinya udah nggak cocok juga gitu. Jadi kalau memang niat mau memperbaiki, menurut saya, kita nggak bisa buru-buru kayak begini. Apalagi terus langsung diundangkan. Undang-undang lalu lintas ngajarin pakai helm sama safety belt aja perlu berapa tahun pada waktu itu. Betul. Menarik sekali. Itu logikanya saya kira. Ini diskusinya menarik sekali, sehingga kita sampai nggak terasa sampai hampir 1 jam ini, Pak. Tapi memang bagus sekali lah. Dan penting sekali untuk kita pahamkan. Nggak masalah, terima kasih. Dan kita perlu juga menyampaikan ini agar publik paham. Jangan sampai kemudian ada pihak-pihak tertentu yang kemudian sengaja membuat framing atau mengarah-arahkan. Tapi maaf Mas berdua. Apakah kira-kira apa yang saya jelaskan ini publik bisa nangkap gitu? Karena saya terus terang saya sangat sangat dokter banget gitu loh. Tapi dokter tadi sampaikan bagus, beberapa hal saya kira clear ya. Karena saya nggak pernah jadi politisi, juga nggak pernah jadi birokrat birokrat di Kementerian Kesehatan, saya nggak pernah juga gitu loh. Yang penting adalah Dr. Priyo menjaga kewarasannya. Menarik itu. Nggak begitu penting yang lain-lain. Jadi politisi kalau tak waras juga nggak bagus. Saya sampai bingung tadi mau menyimpulkan di sisi mana, karena semuanya penting. Cuman saya ingin mengingatkan kepada netizen, jangan sampai kemudian kita terframing atau kemudian terprovokasi untuk untuk melihat seolah-olah ada kepentingan bullying dalam undang-undang baru ini. Dan kemudian kita lupa bahwa ada dampak dari undang-undang baru, undang-undang kesehatan ini yang mesti harus diantisipasi dan betul-betul disadari oleh kita semua, karena dampaknya juga ke masyarakat dan kita semua bagian dari kepentingan itu. Oh, mungkin saya bisa sampaikan sesuatu ya. Saya tidak anti swasta. Ya. Di dalam negara ini undang-undang juga memberikan public contribution. Jadi artinya pemberdayaan dari masyarakat ada. Tapi kalau kita lihat pada konstitusi kita, pada Undang-Undang Dasar 45 kita kan wajib menjaga tuh yang berkaitan dengan pendidikan sama yang kesehatan, ya kan? Karena itu dasar daya saing bangsa gitu kan ya. Kalau orangnya sehat, orangnya cerdas, itu bangsa daya saingnya akan bagus gitu kan ya. Nah, sekarang kalau swasta boleh, di mana letak bolehnya? Loh, dia bikin rumah sakit, kenapa nggak boleh? Boleh, nggak bisa pemerintah mampu. Tapi regulasi yang mengatur bahwa ini dibebaskan harga sekena-kenanya nggak bisa. Makanya saya setuju BPJS. Saya berjuang juga dulu untuk BPJS. Tapi BPJS ini memang sekarang belum sampai yang ideal. Tapi gradually ini harus menjadi ideal. Artinya apa? Swasta boleh terlibat, negara juga terlibat, tapi pembelinya satu, negara. Jangan perorangan seperti itu. Kalau ada perorangan itu ya mungkin dia orang yang nggak diurusin sama negara ya terserah lah. Tapi yang negara harus urusin, yang mayoritas itu harus pembelinya satu negara. Sehingga nggak bisa seenaknya sendiri begitu kan. Dan programnya yang dikerjakan juga oleh kementerian adalah program yang paling masuk akal, yang paling mudah dan paling efisien. Saya nggak bilang murah, paling efisien gitu. Menarik dokter, penyampaian dari Dokter Priyo, Pak BW. Supaya ini jangan dipelintir nanti bilang bahwa Dokter Priyo anti swasta, anti industri, jangan. Saya pro juga, tapi negara harus hadir.
Ya, yang memang negara punya kewajiban di situ, dan tentunya swasta juga bisa mengambil peran di situ, tapi tidak kemudian berdampak masuk ke kepentingan dasar dari tadi kesehatan yang berkait tadi. dengan mandatory spending nih, saya kasih gambarannya. Waktu saya di puskesmas dulu jadi kepala puskesmas, itu di sana ada timbangan balita, ya kan? Kita ngelihat ngukur berat badannya gimana balita itu. Kemudian kalau kurang kita kasih makanan tambahan dan sebagainya. Kalau mandatory spending itu hilang, nggak ada. Ya, itu nggak ada. Apa bahayanya? Intelektual insan manusia ini itu ada di 1000 hari pertama tuh yang paling kritikalnya. Pada 1000 hari pertama itu sejak ketemunya sperma dan ovum itu sampai 1000 hari pertama, di situ 2/3 dari intelektual itu dibentuk. Kalau ini loss, ibunya kurang gizi, anaknya lahir prematur kurang gizi, nggak ada bantuan sama sekali upaya deh. Atau jangan dia keluar aja ibunya udah anemia dan sebagainya, itu udah lost case sebetulnya. Jadi pada waktu ketemu pertama itu udah harus diperbaiki, dan itu harusnya mandatory spending ada di sana. Vaksinasinya, apakah vaksinasi mau kita bikin yang harusnya tadinya minimal budgetnya sekian, terus kita nggak ada budget lagi di situ gitu kan? Atau diserahkan kepada swasta? Betul. Tergantung bagaimana deh nanti mereka membaginya gitu. Dampaknya itu Mas, lost generation Mas. Lost generation, betul. Dampaknya itu, dan itu civilization ambruk gitu. Karena kalau udah generasinya itu hilang, kita nggak usah ngomong Indonesia emas deh. Kita sedang membunuh sivilisasi yang ada di Indonesia. Itu pertama gitu. Terus yang kedua yang juga sangat menarik Mas, itu artinya kan kita tidak care lagi dengan masalah anak-anak kita. Dr. Priyo hari ini saja masih ada spendingnya sebelum ditutup ini. Stuntingnya masih tidak tercapai. Nggak itulah. Rapotnya dari Pak Menteri sendiri yang dikeluarkan, kalau betul itu Pak Menteri Bappenas Soeharto Manoarfa. Dia bilang kan 9 dari 10 program di bidang itu nggak tercapai. Itu programnya Pak Jokowi loh. Menarik sekali. Diperparah sama undang-undang ini kan jadinya. Itu masih ada mandatory spending. Semoga diskusi kita ini mencerahkan, dan tentunya kita berharap hal-hal yang kita sampaikan ini bisa menjadi masukan kepada semua pihak, dan tentunya jangan sampai kemudian ada jadi bullying nggak ada urusannya sama ada persepsi yang dibuat seolah-olah bullying itu diselesaikan dengan undang-undang yang baru, atau gara-gara bullying maka perlu undang-undang yang baru. Saya kira itu nggak tepat, dan nggak ada bagian dari itu bagian yang berbeda tentunya. Dan kita semua tentu menolak terjadinya bullying, dan kita ingin bullying itu dibereskan. Dan itu sudah dilakukan dari jauh-jauh hari oleh Dr. Priyo dan banyak pihak lain. Terima kasih Dr. Priyo, Pak BW. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.